Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ilma Puspa Ayu dengan NIM 2025-42026 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Di sini aku bakal menjelaskan tentang matematika optimasi dengan dua kendala. Pengertian, optimasi adalah proses mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Fungsi yang dioptimalkan disebut fungsi tujuan. Adapun kendala yaitu syarat atau batasan yang harus dipenuhi. Kendala biasanya berupa persamaan sama dengan atau pertidaksamaan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Berbentuk umum, f, x, y. Dua kendala, G1, x, y sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. G2, x, y sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Contoh soal pertama yaitu contoh soal 4.1. Sebuah pabrik memproduksi produk A dan produk B dengan keuntungan f x, y sama dengan 60x plus 40y. Pabrik memiliki dua keterbatasan sumber daya, yaitu G1 x, y sama dengan 3x plus y sama dengan 39 dan G2 x, y sama dengan x plus 2y sama dengan 28. Maksimalkan nilai x dan y menggunakan metode Lagrange. Langkah pertama, menyusun fungsi Lagrange. Lagrange terhadap x, y, lambda sama dengan 60x plus 40y kita ambil dari persamaan f, x, y. Kita pindahkan ke sini, ditambah dengan masukkan dua keterbatasan ini, yaitu dua kendala, masukkan ke sini. Lambda 1, 3x plus y. Kenapa ini jadi minus? Karena kita turunkan, kita ubah bentuknya. Jadi bisa jadi minus. Plus lambda 2, x plus 2y min 28. Nah, langkah kedua, menurunkan L terhadap x dan y. dl per dx sama dengan 60 ditambah 3x dikali lambda 1 sama dengan plus, kenapa plus? Karena di sini ada positif, jadi 3 lambda 1 ditambah x dikali dengan lambda 2, yaitu karena x sendirian, jadi kita ambil lambda 2 aja, sama dengan 0. Nah, dl per dy-nya sama dengan 40 dari sini, ditambah y dikali lambda 1 sama dengan lambda 1 ditambah 2y dikali dengan lambda 2, yaitu 2 lambda 2 sama dengan 0. Penuhi kendala. Nah, kita tulis lagi kendala ini, 2 ini. Tulis lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengeliminasi dua kendala yang tadi. Kita tulis ulang, 3x tambah y sama dengan 39, x tambah 2y sama dengan 28. Kita samakan penyebutnya. Ya. Karena kita mau mencari x, jadi kita eliminasi y. Maka kendala pertama kita kalikan 2 dan kendala kedua kita kalikan 1. Hasilnya 6x ditambah 2y sama dengan 78. X ditambah 2y sama dengan 28. Karena 2y dan 2y itu sama, saya coret. Betul tuh, hasilnya jadi 5x sama dengan 50. X sama dengan 50 dibagi 5. X sama dengan 10. Udah ketemu X-nya, kita substitusikan ke kendala 1, yaitu 3x tambah y sama dengan 39. Nah, jadi seperti ini, kita masukkan ke X-nya. Jadi Y sama dengan 39 dikurangi 30. Y sama dengan 9. Selanjutnya, kita akan menyusun sistem persamaan. Kita tulis lagi persamaan yang di slide pertama itu.
Nah, hasilnya jadi ini. 3 lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan minus 60. Kenapa minus 60? Karena kita pindahkan 60-nya ke belakang. Jadi minus. Oke. Selanjutnya, lambda 1 ditambah 2 lambda 2 sama dengan minus 40. Nah, di sini tuh kita samakan penyebutnya. Ini kalikan 2. Nah, ini kalikan 1. Kenapa kita yang pertama kalikan 2 dan kedua kalikan 1? Karena kita mau mencari lambda 1. Jadi kita, seperti di awal ini, layaknya kayak ini. Kita itu eliminasi lambda 2-nya. Jadi hasilnya 6 lambda 1 ditambah 2 lambda 2 sama dengan minus 120. Dan lambda 1 ditambah 2 lambda 2 sama dengan minus 40. Karena sama, coret, coret. Hasilnya 5 lambda 1 sama dengan minus 80. Lambda 1 sama dengan minus 80 dibagi 5. Hasilnya lambda 1 sama dengan minus 16. Selanjutnya, substitusikan. Karena udah ketemu lambda 1 sama dengan min 16, kita masukkan ke fungsi yang pertama tadi, yang 3 lambda 1 plus lambda 2 sama dengan minus 60. Nah, jadi 3 lambda 1-nya min 16 ditambah lambda 2 sama dengan minus 60. Hasilnya, lambda 2 sama dengan minus 60 dikurangi minus 48. Minus 48 dari mana? Dari 3 dikali minus 16. Jadi lambda 2 sama dengan minus 12. Selanjutnya itu menentukan nilai maksimum. Nah, kita terus lagi nih bentuk umumnya. F x, y sama dengan 60x tambah 40y. Karena tadi kita udah tahu kan, x itu 10, y itu 9. Kita masukkan 60 dikali 10 ditambah 40 dikali 9. Hasilnya 600 ditambah 360. Maksimalnya jadi 960. Oke, selesai. Ini interpretasi untuk industrinya. Nilai Fmax sama dengan 960. Kombinasi X sama dengan 10 dan Y sama dengan 9. Lambda 1 sama dengan min 16 dan lambda 2 sama dengan min 12. Kombinasi efisien adalah 10 dan 9. Ini efisien ya guys. Untuk dua faktor biaya biar menghasilkan biaya maksimum 960. Agar kedua produk seimbang, maka unitnya itu harus 10 sama 9. Kalau misal kurang atau lebih, produk tersebut akan mengalami kerugian. Selanjutnya, next. Selanjutnya, contoh soal kedua, yaitu sebuah pabrik memproduksi produk A dan produk B dengan keuntungan Fx, Y sama dengan 50x plus 70y. Pabrik memiliki dua keterbatasan sumber daya, yaitu G1, X, Y sama dengan 2X tambah Y sama dengan 100, G2, X, Y sama dengan X tambah 3Y sama dengan 120. Maksimalkan nilai X dan Y menggunakan metode Lagrange. Maka pertama itu, menyusun fungsi Lagrange. L terhadap X, Y, lambda sama dengan 50x ditambah 70y ditambah lambda 1, 2x tambah y minus 100. Kenapa minus? Aku tadi jelasin di soal pertama. Tambah lambda 2, x tambah 3y minus 120. Angka kedua, menurunkan L terhadap X dan Y. dl per dx 50 ditambah 2x
dikali dengan lambda 1, yaitu 2 lambda 1 ditambah X dikali lambda 2, yaitu lambda 2 sama dengan 0. DL per DY sama dengan 70 ditambah Y dikali dengan lambda 1, yaitu lambda 1 ditambah 3Y dikali lambda 2, yaitu 3 lambda 2 sama dengan 0. Penuhi kendala dengan kendala ini. Nah, tambah ke sini. Oke. Selanjutnya eliminasi. Kendala 1 dan 2 kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu. Nah, karena kita mau mencari X, jadi Y-nya yang dieliminasi. Kendala 1 kita kalikan 3, kendala 2 kita kalikan 1. Hasilnya 6X plus 3Y sama dengan 300. Lalu X plus 3Y sama dengan 120. Ini sama, coret, coret. Hasilnya itu 5X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 5. X sama dengan 36. Kita substitusikan ke kendala pertama. 2X ditambah Y sama dengan 100. Ini typo. Nah, jadi 2 dikali 36 ditambah Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurangi 72. Yaitu Y sama dengan 28. Kita terus ulang lagi fungsi yang ini. Lalu kita mau eliminasi ya. Kita mau cari lambda 1, jadi lambda 2 yang dieliminasinya. Fungsi pertama kita kalikan 3, fungsi kedua kita kalikan 1. Hasilnya 6 lambda 1 ditambah 3 lambda 2 sama dengan 150. Nah, ini terus ulang, jadi lambda 1 ditambah 3 lambda 2 sama dengan minus 70. Ini sama coret, ini coret. Hasilnya 5 lambda 1 sama dengan minus 80. Lambda 1 sama dengan minus 80 dibagi 5. Lambda 1 sama dengan 16. Habis itu kita substitusi nih lambda 1-nya ke fungsi yang pertama. 2 lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan minus 50. 2, karena tahu lambda 1 minus 16, masukkan. Tambah lambda 2 sama dengan minus 50. Lambda 2 sama dengan minus 50 dikurangi minus 32 sama dengan lambda 2 minus 18. Kita maksimalkan f x, y sama dengan 50x tambah 70y. Karena tadi x-nya 36 sama y-nya 28, kita masukkan nih ke ininya. Kita masukkan 50 kali 36 yaitu 1800 ditambah 70 kali 28 yaitu 1960. Maksimalnya yaitu 3760. Interpretasinya, nilai Fmax sama dengan 3760, kombinasi X 36 dan Y 28, lambda 1 sama dengan min 16 dan lambda 2 minus 28. 18 ini, harusnya 18. Minus 18. Kombinasi efisien adalah 36 dan 28 untuk dua faktor biaya maksimal 36. Agar kedua produk seimbang, maka unitnya harus X sama dengan 36 dan Y sama dengan 28. Jika lebih atau kurang produk tersebut, maka akan mengalami kerugian. Selesai. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ini terakhir ya. Sebuah perusahaan manufaktur sedang merancang proses pencampuran 3 jenis bahan baku. Ada A, B, dan C. Untuk menghasilkan produk dengan biaya energi minimum, biaya total energi yang digunakan untuk mengolah bahan tersebut dinyatakan dengan fungsi F, X, Y, Z sama dengan setengah
X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dengan kendala G1 X, Y sama dengan X min Y sama dengan 0. Dan kendala 2 G2 X, Y sama dengan 2X ditambah Y ditambah Z minus 1 sama dengan 0. Tentukan kombinasi X, Y, Z yang meminimalkan konsumsi energi total, namun tetap memenuhi keseimbangan bahan dan batas kapasitas mesin. Langkah pertama menyusun fungsi Lagrange. Lagrange terhadap X, Y, lambda 1, lambda 2 sama dengan setengah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat minus lambda 1 X min Y min lambda 2 2X plus Y plus Z min 1. Selanjutnya, langkah 2 menurunkan L terhadap X, Y, Z lambda 1 dan lambda 2. Ini yang slide tadi. dl per dx sama dengan X min lambda 1 min 2 lambda 2. Jadi setengah dikali X kuadrat hasilkan X. Lalu lambda 1 dikali X menghasilkan lambda 1. Lalu 2 lambda 2 dari 2X dikali 2 dikali lambda 2 sama dengan 0. Nah, kita karena masih bisa diubah, jadi lambda 1 sama dengan X min 2 lambda 2. Ini hasil akhirnya. Lalu untuk dl per dy sama dengan Y setengah dikali Y kuadrat hasilnya Y ditambah lambda 1 dikali X sama dengan lambda 1 min lambda 2 dikali Y sama dengan min lambda 2 sama dengan 0. dl per dz yaitu Z setengah dikali Z minus, karena di sini gak ada Z, sini gak ada Z, kita cuma bawa yang ini aja. Jadi langsung min lambda 2. Lambda 2 dikali Z itu lambda 2 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita ubah lagi jadi Z sama dengan lambda 2. Nah, dl per d lambda 1-nya X min Y sama dengan 0. Nah, dl per d lambda 2-nya itu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Kenapa itu? Kenapa gitu? Kita harus ulang ini nih. Tulis, kesinikan. Yang ini juga kita tulis, kesinikan. Ya. Selanjutnya nih, eliminasi dan substitusi. Y sama dengan X. Jadi, apapun hasilnya Y sama dengan hasilnya X. Dan kebalikannya, apapun hasil X sama dengan Y. Lambda 1 sama dengan X min 2 lambda 2. Z sama dengan lambda 2. Nah, kita substitusikan nih di X plus lambda 1 min lambda 2. Karena lambda 1-nya itu X min 2 lambda 2, jadi kita tulis aja X min 2 lambda 2 sama dengan 0. 2X min 3 lambda 2 sama dengan 0. Nah, jadi lambda 2 sama dengan 2 per 3X. Karena udah dibilangin Z sama dengan lambda 2, jadi lambda 2-nya itu 2 per 3X, Z-nya juga 2 per 3X. Oke, itu sama-sama gitu loh. Selanjutnya itu ini dari dl per d lambda 2, 2X plus Y plus Z sama dengan 1. Hasilnya itu jadi 3X plus 3X plus 2 per 3X sama dengan 1. Kenapa jadi 3X? Karena kan udah bilang Y sama dengan X. Jadi 2X ditambah Y itu sama aja sama dengan 2X tambah X. Jadi 3X. Terus Z-nya itu ini 2 per 3X. Bisa aja di sini 2 per 3X. Nah, 3X sama dengan 9 per 3X. Kenapa jadi 9 per 3X? Karena kita samakan penyebutnya. Lalu, 9 per 3X ditambah 2 per 3X sama dengan 1.
11/3 X sama dengan 1. X sama dengan 3/11. Kenapa X sama dengan 3/11? Karena kalau ada per dipindah luaskan, maka dia akan berbalik. Jadi yang di bawah akan ke atas, yang di atas akan ke bawah. Seperti ini contohnya. Nah, itu sudah dibilang nih, ini Y sama dengan X sama dengan Y. Jadi hasil X-nya itu 3/11, nah Y-nya juga 3/11. Ketahui juga nih, Z-nya itu 2/3S, karena tadi di soalnya itu kan kita cari kombinasi antara X, Y, sama Z. Nah, terus ini nih, jumlahin aja nih. Kita cari Z-nya. Z sama dengan 2/3 dikali X, ini kan. Nah, ini X ini, karena itu 3/11, kita masukin ke sini. Jadi 2/3 dikali 3/11 sama dengan 2/11. Ini hasil Z akhirnya, 2/11. Interpretasinya, nilai Fmax sama dengan 3760. Kombinasi X sama dengan 3/11, Y-nya 3/11, dan Z-nya 2 per. Hanya Z-nya itu 2/11 ya harusnya. Ini 11. Nah, lambda satunya itu X min 2 lambda 2, dan lambda 2-nya itu 2/3X. Kombinasi efisien adalah 36 dan 28. Untuk dua faktor biaya max 3760. Agar kedua produk seimbang, maka unitnya harus X sama dengan 36 dan Y sama dengan 28. Jika lebih atau kurang produk tersebut, maka akan mengalami kerugian. Nah, sekian penjelasan tentang matematika optimasi 2 kendala dari saya. Izin pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.